Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah modul pemetaan tentang perubahan garis pantai. Di sini akan dijelaskan bagaimana step by step melakukan analisis perubahan garis pantai berbasis citra satelit. Nah, untuk pemetaan perubahan garis pantai sendiri itu sebenarnya ada dua cara ya, menggunakan data citra satelit atau menggunakan model hidrodinamika. Nah, kali ini kita akan buat dulu modul mengenai perubahan garis pantai dengan menggunakan citra satelit. Nah, untuk pemetaan perubahan garis pantai menggunakan citra satelit itu ada beberapa data ya yang digunakan. Pertama, citra satelit bebas, mau citra satelit apa aja. Kemudian data pasang surut saat rekaman citra atau akuisisi. Kemudian data kemiringan pantai dan data kedalaman perairan. Data kedalaman ini nanti digunakan untuk menghitung nilai kemiringan pantai. Andai kata kita nggak punya data kemiringan pantai yang diukur di lapangan, maka data kedalamannya nanti digunakan melalui citra satelit. Nah, tapi kalau kita punya data kedalaman dari survei lapang ya, itu bisa digunakan untuk menghitung kemiringan pantai. Nah, khusus mahasiswa saya yang mengambil modul ini, data yang digunakan itu pertama citra satelit Landsat 8 tahun 2015 dan 2020. Kemudian data pasang surut, ini nanti kita akan prediksi menggunakan mic. Kemudian data kemiringan pantai, ini yang kita gunakan pada saat pengukuran di lapangan ya. Kemudian data kedalaman perairan juga dari yang pengukuran lapang. Ini saya tuliskan di sini citra Demnas ini kalau untuk kawan-kawan yang punya data kedalaman perairan yang mau diamati seperti itu. Nah, nanti untuk mahasiswa saya itu penyesuaian aja, mana data yang harus di-download, mana data yang harus diprediksi, dan mana data yang kita gunakan dari hasil praktikum terpadu waktu di lapangan kemarin. Nah, yang pertama kita akan kumpulkan data dulu. Pertama citra satelit ya. Untuk citra satelit di Earth Explorer ini tinggal cari aja. Untuk tutorial downloadnya banyak dan udah pernah saya jelaskan juga di modul praktikum penginderaan jauh, bisa dilihat di situ bagaimana cara mendownload data citra Landsat di USGS. Kemudian di sini saya udah download datanya ya. Ini udah ada saya ekstrak juga. Kemudian data selanjutnya adalah data kedalaman perairan ya, kedalaman perairan. Bagi yang belum ada datanya, bisa download di webnya BIG ya, ini. Kemudian pilih download, pakai Demnas bisa, pakai Batnas bisa. Kita pakai Demnas saja. Nah, ini nanti akan masuk ke akun loginnya. Kalau belum ada akunnya, bisa register dulu. Kemudian kita login, lalu kita pilih download, pilih Demnas. Nah, ini tinggal scroll ke daerah yang kita amati. Karena area yang diamati adalah di sekitar sini, Pulau Dompa, tempat kita melaksanakan praktikum lapang ya. Ini kita download. Kemudian kita save dulu. Oke. Tapi kalau untuk mahasiswa saya, kita langsung aja gunakan data kedalaman pada titik 100 meter yang kemarin kita ukur ya. Jadi nanti akan disesuaikan aja. Ini bagi yang nggak punya data batimetri. Oke, ini lagi selesai. Yep. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita sekarang sudah punya data citra satelit, data kedalaman, baik itu yang pengukuran di lapang buat mahasiswa saya dan data citra Demnas BIG. Selanjutnya kita akan ukur dulu data kemiringan pantai ya, kemiringan pantainya. Caranya, jadi caranya itu untuk yang ini saya spesifikkan dulu untuk yang mahasiswa saya yang mengambil modul ini. Pertama,
buka Excel ya, Excelnya terlebih dahulu. Oke, nah ini kemudian kita buat tabel seperti ini, lokasi, koordinat ya, X dan Y, lalu kedalaman pada titik X, pada titik X tempat kita ngukur, jarak dari garis pantai, kemudian nah rumus dari menghitung kedalaman itu kemiringan itu adalah tangen beta sama dengan kedalaman dibagi jarak pengukuran. Jadi tangen beta sama dengan D per M. Nah kita hitung dulu D per M nya, kemudian kolom selanjutnya itu nilai beta ya, kita masukkan simbol beta semuanya. Nah ini kemudian kemiringan dalam satuan persen ya. Kalau yang beta itu kemiringan dalam satuan derajat. Kemudian kategori kemiringannya, kategori kemiringan. Oke, nah kita masukkan dulu data yang kemarin, titik 1, titik 2, titik 3. Ini berarti T1 kita buat aja gitu ya, T1, T2, T3. Lalu kedalamannya di sini 104,6, berarti berapa itu? Kita dalam satuan meter aja, 1,046. Kemudian yang kedua 124, berarti 1,24. T3 83,5, berarti berapa ya? 83,5 berarti 0,835. Oke. Nah ini kedalaman pada jarak kemarin kita ngukur 100 meter kan, jarak dari garis pantainya 100 meter. Nah sekarang titik koordinatnya, nanti yang mahasiswa saya bisa copy titik koordinat ini. Nah ini titik koordinatnya, nanti kalian tinggal copy aja ya, tengok aja dari modul ini. Nah, ini titik koordinatnya. Kemudian ini langsung aja D per M. Jadi D itu yang ini D, kemudian ini M. Nah ini D, ini M. Kedalaman D, jarak M. Jadi sama dengan kedalaman dibagi jarak ukur. Ini tinggal klik 2 kali, lalu kita hitung kemiringannya dalam derajat dengan menggunakan persamaan A tangen D per M dikali 180 per Pi. Oke, nah ini dia kemiringannya. Kemudian menghitung kemiringan dalam satuan persen ya, jadi tinggal gini aja, beta dibagi 0,45. Nah ini nilai kemiringan dalam satuan derajat dan persentase ya, kita udah dapatkan. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana buat yang nggak punya data kedalaman. Ini yang untuk mahasiswa saya dulu. Kemudian untuk kategori kemiringan, tinggal ikuti ini aja persamaannya. Oke. Ini ganti dulu fontnya. Nah untuk mendapatkan kategori ini kalian bisa masukkan persamaan ini, ikuti aja persamaan ini. Kalau penyusunannya sama seperti ini,
ikuti aja bersamaan, ini termasuk simbol-simbolnya. Nah, nanti akan keluar kategorinya. Ini kita save dulu. Data kemiringan. Oke. Nah, ini data kemiringan buat yang udah punya data kedalaman dan jarak. Gini cara ngitungnya. Kemudian karena kita hanya butuh kemiringan total, berarti ini kita bisa average saja. Tinggal formula auto sum aja, average. Oke, kemudian ini tinggal di copy sini. Oke, ini dia nilai kemiringannya rata-rata 0,60 derajat dan atau sekitar 1,32% dengan kategori datar kemiringan. Kemudian selanjutnya adalah untuk menghitung bagaimana kemiringan itu kalau kita tidak punya data kedalaman dan jarak pengukuran. Hanya untuk yang mahasiswa saya tinggal gunakan aja datanya ini ya, karena ini hasil pengukuran lapang kita kemarin. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita nggak punya data pengukuran lapang atau kedalaman dan jarak pengukuran kemiringannya. Yang pertama, buka ArcGIS, kemudian gunakan peta dasar. SAP Indonesia banyak, tinggal download aja. Kalau di sini contohnya adalah perairan Kepri ya. Contohnya di sini. Kalau kawan-kawan di daerah lain tinggal sesuaikan aja untuk lokasinya. Nah, ini saya akan gunakan peta provinsi Kepri contoh. Untuk mahasiswa saya yang belum punya peta SAP Kepri, nanti linknya cari aja linknya di modul praktikum saya yang sebelumnya ada di situ. Harusnya sih kalian sudah ada karena udah banyak ngikuti praktikum saya. Nah, ini lokasi praktikumnya. Dan ini akan dijadikan lokasi contoh juga. Kemudian kita masukkan data kedalaman dari Citra Satelit BIG yang sudah kita download sebelumnya. Citra Demnas yang tadi ya. Ini add aja, kemudian yes. Oke, ini dia datanya. Ini kita ganti dulu warnanya. Ini kalau kita follow kan, nah kita lokasi praktikumnya di sini kan ya. Oke. Nah, caranya seperti ini. Ini adalah nilai kedalaman perairannya. Kita bisa lihat nih, pixel value-nya minus kan. Nah, caranya kita pertama tentukan titik di daratnya. Titik di daratnya bisa kita patok pada posisi garis pantai SHP-nya ya. Jadi pertama buka katalog, lalu pilih lokasi yang mau disimpan datanya. Oke, di sini saya akan buat satu. Pertama kita akan gunakan geodatabase saja, lalu di geodatabase ini klik new lagi, kemudian kita pilih fitur class, lalu kita buat di sini pengukuran atau titik slope aja namanya, gunakan poin, kemudian pakai UTM zone-nya ya. Kalau yang di luar Kepri tinggal dicari aja zona UTM Indonesia untuk daerahnya. Tapi kalau yang di Kepri zona UTM-nya adalah 48N, zone 48N. Untuk carinya di sini projected UTM.
1984, WG 1984, Norton atau Southern. Kalau di selatan pakai Southern, kalau di Norton, kalau di utara pakai Norton. Nah, kita pakai ini. Yap, udah. Nah, kemudian kita buat titiknya. Kita pilih editor, start editing, titik slope. Kemudian klik fitur. Ya, di sini kita pilih dulu poin. Misalkan terserah mau dari mana ngukurnya, tergantung lokasi kawan-kawan ya. Kita akan ambil misalkan mau ngambil, terserah jumlah titiknya juga bebas, mau berapa titik pengukuran. Kalau semakin luas areanya atau semakin panjang garis pantainya, titik pengukurannya harus semakin banyak supaya lebih valid tingkat kemiringan pantai yang kita dapat nanti. Di sini saya akan coba contohkan 3 titik ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian klik fitur lagi. Pilih point at end of line. Nah, ini. Klik sekali di titik yang pertama, lalu klik kanan, directionnya kita ambil tegak lurus saja, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian pilih length. Kalau di sini kita nggak pakai UTM, kita susah ngitung ininya, jadi kita ganti ke UTM dulu. Harusnya kita ganti UTM dulu tadi, karena supaya dapatin length ini bisa kita dapatkan start hitungannya meter ya, bukan decimal degrees. Nah, ini kita stop editing dulu, kita harus ganti dulu ininya. Nah, jadi kita klik aja di sini data frame properties, kemudian kita ganti dulu koordinat sistemnya ke UTM ya. Kemudian kita start editing, titik slope, klik fitur, lalu pilih point at end of line. Nah, ini kita tarik, lalu klik kanan pilih length. Nah, ini pilih 100, kita pakai jarak 100. Kemudian klik kanan, pilih nah ini klik lengthnya dulu 100, oke. Nah, klik sekali baru klik kanan finish sketch, lalu ini juga klik aja Ctrl L, lalu 100, klik kanan finish sketch, ini juga Ctrl L 100. Nah, ini udah dapat, baru kita stop editing ya. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi data frame properties, ini kita balikkan lagi ke WGS 1984. Nah, kemudian kita editor lagi, start editing untuk titik slope. Nah, titik slope yang di darat ini kita hapus saja. Nih, titik slope yang di darat, 3 titik pertama ini di darat tadi ya, ini kita hapus karena kita butuhnya yang di laut. Nah, ini dihapus, oke. Kemudian stop editing. Nah, ini kalau yang sudah ada nih seperti ini. Nah, lalu kita ekstrak data kedalaman pada titik ini. Caranya pertama kita buka dulu ArtToolbox, kemudian kita projection dulu citranya ya. Jadi pilih data management tools, lalu projection and transformation, kemudian projection, lalu masukkan data ini.
bukan projection ya, define projection. Nah, ini dia. Nah, ini kita masukkan WGS 1984. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini udah jadi. Nah, selanjutnya baru kita buka lagi ArToolbox, lalu kita pilih Spatial Analysis Tool, Extraction, baru pilih Extract Multi-Value to Point. Kita masukkan data citranya, lalu data titik slope-nya. Kemudian kita centang ini, lalu klik OK. Nah, ini udah keluar nih, sukses. Lalu kalau kita buka titik slope-nya nih, nah ini data kedalamannya, tinggal kita copy ya. Kita copy dulu ke Excel-nya. Nah ini, jadi nanti kalian bisa langsung susun gini kan. Ini tinggal kita copy lagi ya, copy, kemudian tinggal kita masukkan datanya, copy. Nah, ini nanti kita tinggal hilangkan minusnya. Copy lagi, kita copy dulu di sini karena kita mau hilangkan nilai minusnya. Oke, ini semua kita kalikan sama min 1. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal di copy aja, paste value. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita udah bisa hapus. Kemudian kalau yang butuh koordinatnya, ini tinggal kita ArToolbox, kemudian data management tools, kita pilih fitur, lalu pilih add XY koordinat. Nah, ini titik slope-nya tinggal kita masukkan. Nah, tinggal bikinkan koordinatnya. Ini koordinatnya harusnya dalam UTM. Nah, ini tinggal di copy aja titik koordinatnya. Nah, ini kita save dulu. Analisis aja namanya. Oke, nah jadi begitu ya. Kalau yang belum punya data kemiringan dan kedalamannya, yang kita nggak ada data survei lapangnya, bisa pakai ini. Nah, ini untuk yang nggak punya datanya. Tapi kalau yang mahasiswa saya, kita gunakan ini karena ini data survei lapang kita. Oke, nah sekarang data kemiringan kita udah punya. Dan sekarang lanjut ke data pasang surut. Nah, data pasang surut ini kita harus perhatikan data citra satelit yang digunakan. Jadi kita akan gunanya data pasang surut ini adalah nanti mengoreksi posisi garis pantai pada saat perekaman citra satelit. Karena kan saat perekaman citra satelit itu bisa jadi air laut sedang pasang atau sedang surut, sehingga itu posisi garis pantai aslinya tentu juga akan bergeser. Nah, untuk melakukan prediksi pasang surut, kita akan gunakan Mike 21 ya, atau bisa gunakan passwordnya BPPT, terserah lah mau dari mana aja. Sekarang kita harus cek dulu data citranya direkam pada tanggal dan bulan, tahun, serta jam berapa. Ini data citra tahun 2015. Ini file MTL-nya, kita open with, kita buka menggunakan WordPad. Ya, WordPad ini. Nah, kemudian kita lihat di sini perekamannya. Ini tanggal 2 bulan 9 tahun 2014. Oke. Kemudian citra yang kedua yang tahun 2019 atau 2020. Ini kalau kita buka di WordPad, ini tanggal 10 bulan 3 tahun 2020, berarti bulan Maret dan bulan September. Nah, sekarang kita akan buat prediksi passwordnya. Jadi buka mic. Nah, untuk yang belum punya mic, cari aja di modul saya sebelumnya tentang tutorial install Mike 21. Di situ ada link buat download dan cara installnya, tinggal gunakan aja di situ.
buka new, kemudian mic 21 toolbox, kemudian pilih Tidal, ya ini Tidal, lalu kita pilih prediction of height. Kita akan prediksi yang data tahun 2014 dulu, kita kasih nama 2014, kemudian kita pilih yang ini aja, lalu pilih next, pilih poin, kemudian kita lihat wordpad-nya. Ini bulan September ya, berarti ini bulan 9 tanggal 1 tahun 2014. Kita buat aja 1 bulan 2014, next. Nah ini koordinatnya untuk mahasiswa saya, gunakan koordinat yang ini nih, ini koordinatnya, pakai koordinat ini untuk prediksi passwordnya ya. Kemudian copy juga ini untuk lintangnya. Nah stasiunnya kita beri nama aja password, kemudian outputnya kita simpan di data kita. Ini berarti password 2014, kita beri aja itu namanya. Ini lognya kita juga simpan di tempat yang sama, log password 2014, eksekusi. Oke, udah dapat. Nah selanjutnya kita buat lagi untuk password 2020, sesuaikan aja dengan data citra satelit kalian, jadi nggak harus tahun yang sama. Poin, nah yang tahun 2020 itu bulan Maret ya, berarti ini 3 2020 3 31 2020. Next, ini juga namanya password, kemudian kita copy lagi koordinatnya yang ini, dan kita copy juga yang ini. Oke, ini sekarang kita save namanya password 2020. Yep. Next, ini juga log password 2020, eksekusi, sip, finish. Nah ini kita bisa save saja atau nanti dibutuhkan. Oke, sekarang kita udah punya data ini, kita bisa close. Lalu sekarang kita udah punya data pasang surut ini yang tahun 2014. Ya, kita udah ada nih data pasang surutnya. Kemudian ini yang tahun 2020. Oke, nah sekarang kita buat satu tabel di sini. Nah kita bikin dulu time-nya, time, terus si elevation itu, si surface elevation yang di mic itu. Nah ini kita mulai dari data yang tahun 2014, bulan 9 tanggal 1 2014 jam 00.00. Oke, nah ini juga 9/1/2014 01.00.00. Nah kemudian kita copy data ininya dulu, kita copy ke sini. Nah yang ini tinggal blok, klik 2 kali, nanti jamnya akan ngikut. Kemudian kita cari dulu nilai maksimum dan minimum. Nah max, cari nilai ini max dari surface elevationnya, lalu kita cari minimum dari surface elevationnya. Kemudian kita hitung untuk
rentang pasang surutnya, MSL nya, muka laut rata-ratanya. Kita mau konversi elevasi ini jadi ketinggian pasang surut. Nah, ini nilai MSL kita letakkan di sini, paste value aja, ini Ctrl C, ini paste value. Nah, ini blok 2 kali L. Nah, ini type-nya atau pasang surutnya, tinggal kita masukkan rumus ini ditambah dengan elevation-nya. Oke, kita udah dapat. Nah, ini pasang surutnya. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan dengan jam akuisisi citra. Nah, sebelumnya kita copy dulu ini. Ini kita copy ke sini, kemudian time-nya kita sesuaikan untuk bulan Maret ya. Ini kan tadi bulan September 2014, sekarang Maret 2020. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah, kemudian data bulan Maretnya kita copy juga. Copy, kita paste di sini. Nah, ini tinggal blok 2 kali. Oke, nah ini max min-nya tinggal kita sama dengan max. Ini. Oke, kemudian sama dengan min. Oke, kemudian ini MSL-nya kita ganti. Ya, ini kita ganti MSL-nya. Nah, ini tinggal kita blok ke bawah aja. Nah, ini kita udah masuknya. Nah, sekarang kita buka lagi data WordPad dari citranya. Nah, ini kita lihat. Untuk yang 2014 kita bisa lihat di sini, ini jam 3.16:44. Nah, ini sebenarnya kalau disesuaikan dengan waktu Indonesia, ini adalah tinggal kita plus 7, berarti ini jam 10:16. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat tanggal berapa tadi citranya direkam? Tanggal 2 ya, tanggal 2 September jam 10.16. Sekarang kita lihat tanggal 2. Nah, ini berarti kira-kira inilah jam 10 itu. Nah, ini kita kasih nama di sini. Saya kasih tanda akuisisi. Kita bisa lihat akuisisinya. Nilai pasang surut lebih tinggi dari MSL, artinya ini diakuisisi saat pasang atau direkam saat pasang. Oke, nah ini kita tandai dulu ya. Kemudian data citra yang satu lagi. Ini kalau kita gunakan 2 citra, tapi kalau kita gunakan lebih dari 2 citra ya pasang surutnya lebih lagi, ditambah lagi. Yang kedua ini tanggal 10 Maret di jam yang sama 10.16. Nah, ini tanggal 10 Maret, kita tinggal cari tanggal 10 Maret. 10 Maret. Nah, ini jam 10.16. Kalau ini 9.59 ya, ini jam 10 nih. Ya. Nah, berarti di sini. Nah, ini kita bisa lihat datanya. Pasang surutnya lebih rendah dari MSL, berarti ini akuisisi saat surut. Oke, nah ini kode ini perlu ya untuk penandaan ini. Oke, nah sekarang kita udah punya data pasang surut saat citranya direkam. Nah, ini yang mic-nya kita bisa close aja. Oke, ini kita close. Nah, selanjutnya ini kita udah dapat ini titik slope, kita bisa remove, dam-nya juga kita bisa remove. Nah, sekarang kita buat area of interest atau area yang mau diamati perubahan garis pantainya. Nah, area pengamatan kita itu ada di sekitar sini. Oke, untuk mahasiswa saya. Nah, kita pilih ArcCatalog dulu, kemudian kita pilih di modul perubahan. Oke, di sini kita simpan fitur class. Jangan fitur class, kita simpan jangan dalam bentuk fitur class.
modul perubahan garis pantai ini kita pilih new, pilih save file AOI, ini namanya polygon, kita pakai WGS saja nggak apa-apa. Oke, kemudian kita editor, start editing, kita pilih AOI, lalu kita pilih create feature, pilih AOI, pilih rectangle. Nah ini kita kira-kira aja ya, kira-kira aja kita mau ambil di bagian ini aja nanti. Jadi ini kita kira-kira seginilah, kita kira-kira posisinya ya. Nih. Kayaknya ini kurang besar kan. Nah ini kita kira-kira seginilah, biar wilayah perairannya kita bisa ambil juga. Nah oke, kemudian stop editing. Yap, nah kita udah punya AOI nya. Nah setelah ini kita review sebentar, kita udah ada data pasang surut saat akuisisi citra udah ada, kemudian kita udah ada data kemiringan, lalu citranya udah kita download. Nah tahap selanjutnya adalah kita masuk ke pengolahan data citra atau pre-processing citra. Itu akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai tahap ini semoga membantu. Nanti link data yang dibutuhkan seperti Basecamp Capri-nya buat mahasiswa yang belum ada saya sediakan, terus link dimana untuk install Mac-nya saya sediakan di deskripsi video modul ini. Silahkan di download, silahkan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.